Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024. Azmi, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, Partai PDIP, Dapil 1. Nama Azmi dari Partai PDI Perjuangan, Dapil 1, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, dan Pematang Sawah. Dari Raja Basa, Bandar Negeri Semuong, tapi tinggalnya di Sanggi. Lahir di Raja Basa, tinggal di Sanggi, depan Puskesmas Sanggi. Saya terlahir dari keluarga atau dari anak seorang petani, ya, dengan ibu dan bapak petani, dan saya dari enam bersaudara. Saya kebetulan anak yang nomor 3. Kakak yang pertama Sari, laki-laki, yang kedua Azwar, yang ketiga saya, yang keempat adik saya di bawah saya perempuan Rosmida, yang kelima perempuan Mastina, yang keenam Roni Setiawan. Istri saya namanya Nelianti. Anak ada 3 buah hati. Yang pertama perempuan Tasa Mutia, sekarang mondok di Diniyah Putri kelas 3 Senawiyah. Yang kedua laki-laki Aditya Pari Alkori di SD IT Bayur. Yang ketiga Alia Jeni Apina kelas 2 SD di IT Bayur juga. Sehari-harinya ya memang saya bertemu sama dia posisinya masih honor. Setelah berapa bulan lah, paling 1-2 bulan kami nikah, ya saya minta istriku untuk berhenti mengajar atau meneruskan kegiatannya honor di MAN kalau nggak salah, membantu saya sampai sekarang. Dagang atau wira swasta, bergerak di fotokopi dengan wartel pertama, tapi wartel nggak berapa lama bertahan karena diganti dengan seluler, dengan HP. Terus ya, saya alhamdulillah bergerak di seluler, itu grosir ya. Alhamdulillah beberapa konter di Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, dan Semaka itu alhamdulillah banyak yang saya saya pasokin buat kebutuhan konter tersebut. Yang pertama dulu di depan rumah dinas ya, dekat Muhammadiyah, depanan rumah dengan rumah wakil.
Terus yang kedua ini di depan yang di Gang PU ini. Konter saya dulu 388. Yang satu dulu di tempat Nino itu dulu, bakso Nino itu dulu konter saya dulu juga di situ. Selain itu juga yang konter-konter di Kota Agung ini kalau pulsa itu sebagian besar nyampe ke Semaka itu sebagian besar ya ngambil sama saya. Ya alhamdulillah karena zamannya pilkada, alhamdulillah saya jadi tim suksesnya Dewi Handayani dan AM Sapi'i. Ya di situ istilahnya saya ikut jadi tim sukses. Di situ terbenak ya atau menjadi keinginan gimana caranya ikut terjun ke politik atau pada 2019 alhamdulillah saya mendapat restu dari keluarga dan anak-anak dengan istri. Saya mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Alhamdulillah di dapil itu saya mendapat suara yang terbanyak. Karena ya memang pertimbangannya memang ke dapil 1 walaupun saya istilahnya semenjak dari bujang dengan keluarga saya tinggal di dapil 2 atau di Kota Agung, tapi dengan ininya keyakinan karena saya lahir di sana, keluarga besar juga ada di sana, jadi saya memilih di dapil 1. Ya istilahnya ya karena kita juga baru terjun ke dunia politik, kita juga istilahnya harus bekerja keras berkat doa istri dan anak-anak dan keluarga. Itu alhamdulillah saya terpilih, dan suka dukanya karena saya ini istilahnya bukan tinggal di dapil 1, nah itu udah jelas banyak sekali suka dan dukanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan istilahnya istri dan anak-anak. Nah, jadi saya itu istilahnya bawa bontot, tapi bawa bontot bukan bawa makanan, bawa salinan istilahnya. Saya pastikan paling enggak itu istilahnya dalam 3-4 hari saya bawa ini. Jadi pulang kalau malam ya istilahnya itu memang kadang-kadang dengan anak-anak udah nggak ketemu karena dia orang udah tidur. Terus kalau pagi dia orang udah keduluan berangkat sekolah, saya baru bangun. Jadi selama istilahnya hampir kurang lebih 6 bulan, 7 bulan tuh nggak jarang sekali ketemu dengan anak-anak. Itu suka dukanya di situ, dukanya di situ. Tapi suka dukanya karena kita istilahnya bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan kecil, dengan keluarga, sering ketemu, dan sekaligus minta doa restu dari masyarakat tanah kelahiran saya. Terus kalau di rumah sekarang ini suruh belajar di rumah, jangan main-main di luar rumah, nggak boleh ya. Ya, nama lengkap saya Ibu Nelly Yanti. Kelahiran saya Desa Kandang Musi, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dan pengalaman saya sama Bapak Azmi ini, dan alhamdulillah mungkin udah takdir dan jodoh saya juga. Kita berdua berkenalan dan bertemunya hanya singkat, hanya memakan waktu cuma 6 bulan. Ya, itulah alhamdulillah, harus saya syukuri, harus saya terima, baik dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Kami dua saling melengkapi. Dari tahun 2004 kami menikah, alhamdulillah sudah dikaruniai putra dan putri 3. Yang pertama putri sudah masuk SMA tahun ini, yang kedua putra lulus tahun ini dari SD, IT, dan yang ketiga yang bungsu baru kelas 2 SD. Ayo Alia, belajar apa? Tadi belajar mana belajarnya? Ayo kerjain. Ini tadi yang benar tanda jawab. Kalau dari anak-anak ya paling apa, karena ada orang masih kecil ya istilahnya, kadang-kadang bertanya kenapa sih ya harus
nginep di kampung terus, ya dia kasih pengertian dengan bahasa anak-anak lah. Dengan istri, ya alhamdulillah dia yang pertama sering doa, itu yang pertama. Ya jadi alhamdulillah suka dan dukanya, ya sukanya itu tadi, yang kalau dukanya sukanya ya bisa bertemu dengan keluarga, dengan kawan-kawan istilahnya dari masa kecil, dan bisa tahu desa-desa atau pekon-pekon yang terpencil, karena memang di sana banyak desa atau pekon yang di pegunungan, yaitu saya berkunjung setiap hari bahkan sampai malam. Mulai Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana caranya kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dan keluarga. Nah, di dewan ini istilahnya tadi itu, di sini kita ada reses. Nah, reses ini kita menjalin aspirasi atau mengambil meminta masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya atau kemauannya melalui reses, yaitu yang istilahnya masalah pembangunan, pemerataan setiap pekon atau di dapil, dan keamanan itu tadi. Nah, jadi gimana caranya melalui reses tadi, permintaan atau aspirasi masyarakat bisa nyampe langsung ke pemerintah daerah dan akan terrealisasi. Ya, kebanyakan itu memang ini ya, transportasi jalan. Bagaimana cara infrastruktur tadi bagus, di jalan-jalan itu antara pekon dengan kepekon yang satunya bisa tembus, bisa diaspal. Tapi di sini juga istilahnya reses ini diadakan dalam 1 tahun anggaran atau 1 tahun ini, 1 tahun itu diadakan 3 kali, dan semua dewan mengadakan dari 45 yang ada di Tenggamus. Nah, tapi itu istilahnya bukan sesuatu yang enak ya, yang gampang, karena permintaan dari masyarakat banyak. Kadang-kadang dari satu pekon atau dari satu desa atau beberapa permintaan, sedangkan kemampuan atau APBD kita yang Tenggamus ini kita tahu memang sangat kecil, dan ada 20 kecamatan dan ada 302 pekon. Ya, seharusnya kalau bisa saya berharap, pribadi saya bisa berharap ini duduk bareng antara eksekutif dengan legislatif. Nah, jadi apakah kedepannya kita akan bagi per dapil atau bagi per pekon, sehingga dalam pemerintahan Dewi SPI ini dalam istilahnya 5 tahun ke depan ini memang betul-betul istilahnya pembangunan ini merata setiap pekon, bukan setiap kecamatan. Kalau setiap kecamatan saya yakin dipercaya sebelum-belumnya udah, tapi kalau setiap pekon kayaknya kalau ini harapan saya tuh bisa duduk bareng, jadi bisa dipecahkan. Karena kalau duduk bareng ini kan istilahnya nggak simpang siur, jadi ditanya antara eksekutif dan legislatif ini memang pekon-pekon mana atau desa-desa mana yang belum tersentuh. Dan saya juga istilahnya bukan memperkuat karena saya lahir di Bandar Negeri Kesemu, enggak. Yang saya akan perkuat itu memang di dapil saya, yaitu 3 kecamatan. Apalagi di dapil 1 itu memang daerahnya daerah terpencil semua. Apalagi yang di kecamatan Pematang Sawah ada yang istilahnya di seberang laut. Nah, jadi dengan harapan saya sekuat tenaga dengan di dapil juga bukan saya sendiri. Di situ juga ada Ketua Dewan Mas Heri yang dari Partai PDI, terus PDI Perjuangan Didik Setiawan, terus saya, dan dari partai-partai yang lain Bun Yamin, Bang Baren, Bang Nuzul, ada 6 orang. Ya, kalau kita memang istilahnya bekerja sama, saling istilahnya pemikiran untuk memajukan Kabupaten Tenggamus terutama dapil, dengan bekerja sama insya Allah di dapil 1 tidak akan ketinggalan dengan
pembangunan dari dapil-dapil yang lain.